bagaimana masih sanggup perang dengan virus corona. Semoga kita masih dapat bertahan ya dalam kondisi yang berat seperti saat ini. Karena semakin hari penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat. Yang mana jumlah pasien yang meninggal tidak sebanding dengan jumlah pasien yang sembuh. Tentu ini merupakan situasi yang berat, bukan? Lalu langkah apa yang harus kita ambil untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 ini ya? Pemerintah melakukan perkiraan. Jika kita tidak melakukan pencegahan secara cepat dan tepat, maka dikhawatirkan jumlah kasus corona di kota Jakarta yaitu mencapai 6.000 kasus. Ini hanya di kota Jakarta saja loh, belum di seluruh Indonesia. Sehingganya kita perlu melakukan penanggulangan yang cepat. Kita tidak inginkan penyebaran virus corona di Indonesia seperti negara Iran dan Italia yang mempunyai penyebaran yang cukup tinggi. Sehingganya, pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan jaga jarak. Teman-teman semua sudah melakukan jaga jarak belum ya? Lalu, apa sih dampak pandemi ini pada sektor perekonomian? Virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, Cina, ini sudah tersebar di 157 negara, termasuk Indonesia. Rasio kematian pasien corona di Indonesia per 25 Maret 2020 mencapai 8%. Penyebaran di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Total pasien yang terjangkit pun semakin meningkat. Jumlah total pasien baru mencapai 95% berada di luar negara Cina. Bahkan negara seperti Cina, Spanyol, Iran, dan Filipina menutup akses ke negaranya, termasuk Presiden Amerika juga menghentikan penerbangan ke Eropa. Lalu, Indonesia juga memperketat pintu masuk dari Cina, Korea Selatan, Irak, dan Italia untuk masuk ke Indonesia. Bahkan, pelaksanaan ibadah haji pun ditunda. Bidang pariwisata juga ikut terdampak karena pandemi ini. Pasalnya, banyak wisatawan yang lebih memilih di rumah saja. Karena hal itu, maka bidang pariwisata terancam mendapat kerugian sebesar 21 triliun rupiah. Akibatnya, banyak hotel yang ada di Bali juga sepi dari pengunjung dan beberapa karyawan yang juga dikhawatirkan untuk di-PHK. Di Indonesia, bursa saham dan industri manufaktur juga ikut terdampak, di mana perdagangan saham juga sempat terhenti akibat pandemi ini. Dalam aspek manufaktur, yang mana 75% bahan baku dan bahan modal berasal dari negara Cina. Sehingganya, banyak usaha seperti pabrik sepatu, tekstil, terancam stop produksi. Padahal Indonesia saat ini belum lockdown. Padahal setiap tahunnya, Indonesia terus melahirkan calon-calon tenaga kerja. Sehingganya ditakutkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal itu tentu sangat berdampak buruk bukan terhadap perekonomian negara Indonesia, sehingga subsidi dan bantuan sosial juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kira-kira efektif tidak ya? Baiklah, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.